Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Thayyib, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an, adik-adik santri kelas 7 MKW Putra yang Ustadz banggakan dan yang Ustadz muliakan. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali tentunya dengan izin Allah Ta'ala untuk melanjutkan proses kegiatan KBM online kita di mata pelajaran An-Nahwu. Insya Allah materi kita nanti terkait dengan al-kalimah atau kata-kata. Kemudian kalau ada waktu memungkinkan kita akan juga masuk ke yang namanya al-jumlatul mufidah ya. Berarti ada dua materi penting yang menjadi titik pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu di hari Selasa insya Allah. Sedikit memurojaah, nanti silakan adik-adik dibuka kembali ya bukunya. Yaitu kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang penyusunan narasi yang terdiri dari al-harfu, kemudian al-kalimah, kemudian al-jumlatul mufidah. Ingat ya, al-harfu di sini huruf dalam bahasa Arab, bukan huruf sesuai dengan pemahaman kita bahasa Indonesia, alfabet bukan, tapi huruf dalam bahasa Arab ada dua kemungkinan, huruf hijaiyah atau huruf ma'ani. Kemudian al-kalimah. Al-kalimah di sini maknanya adalah kata, bukan kalimat dalam bahasa kita bahasa Indonesia ya. Al-kalimah kata. Kemudian yang ketiga al-jumlatul mufidah, baru yang dinamakan dengan kalimat ya. Kemudian kita juga membahas tentang pembagian al-harf ya. Al-huruf al-hijaiyah terdiri dari huruf alif, ba, ta, tha, jim, kemudian sampai yang terakhir ya. Kemudian bagian yang kedua huruful ma'ani, huruf yang bermakna atau memiliki makna walaupun dia berdiri sendiri ya. Contohnya wa, summa, fa, ka, bi, ila sampai yang terakhir ya. Itu tadi sedikit murojaah kita ya terkait pertemuan yang lalu, materi penyusunan narasi dan al-harfu. Baik, kita masuk ke materi kita, al-kalimah. Al-kalimah atau kata, di kitab tertulis kata-kata, biasanya terdiri dari tiga jenis. Ya, yang pertama itu fi'lun. Di sini fi'lun maksudnya adalah kata kerja. Keterangannya yang perlu kita garis bawahi, fi'lun di sini kata kerja yang pasti berkaitan dengan waktu atau yang tidak bisa dilepaskan dari waktu. Intinya selalu berkaitan dengan waktu. Entah itu masa lampau, entah itu sedang berlangsung, atau waktu apa sekarang. Ya, itu namanya fi'lun, kata kerja. Kemudian yang kedua yaitu ismun, isim. Isim maknanya adalah kata benda atau nama. Kata benda atau nama. Keterangannya di sini yang perlu digarisbawahi tidak berkaitan dengan waktu ya. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan waktu. Berbeda dengan fi'il. Kalau fi'il pasti terkait dengan yang namanya waktu. Kemudian yang ketiga harfun, huruf ya. Sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yaitu di sini yang dimaksud dengan al-harf di sini yaitu huruf al-ma'ani, huruf yang memiliki makna. Yang kalau berdiri sendiri dia sudah dapat dipahami. Contohnya wa di sini maknanya dan, kemudian summa di sini maknanya kemudian fa di sini maknanya maka, ka di sini maknanya seperti, kemudian bi di sini maknanya dengan. Ini sekedar contoh terkait dengan huruf, tetapi huruf al-ma'ani. Baik, dari tiga ini tadi penyusun al-kalimah terdiri dari fi'il, kata kerja, isim, kata benda atau nama, harf atau huruf. Bagian fi'il ternyata juga terdiri dari tiga jenis. Fi'il itu memiliki tiga jenis atau tiga macam. Yang pertama adalah al-madhi, fi'il madhi. Maknanya adalah kata kerja yang peristiwanya terjadi di masa lampau. Dahulu ya, masa lampau. Telah, sudah, pernah. Nah, itu namanya fi'il madhi. Kemudian al-mudhari', kata kerja yang peristiwanya atau kejadiannya sedang berlangsung. Sedang berlangsung, sedang. Itu namanya fi'il al-mudhari'. Kemudian yang ketiga
al-amr, fi'il amr. Di sini kata kerja yang mengandung perintah untuk segera dikerjakan, mengandung perintah untuk segera dikerjakan. Kita ulang, fi'il terbagi menjadi 3 jenis. Fi'il madhi yang kata kerja yang peristiwanya terjadi di masa lampau. Contohnya di sini doroba, ya. Perhatikan, doroba artinya telah memukul. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari', kata kerja yang peristiwa atau kejadiannya sedang berlangsung, ya. Bukan masa lampau tapi sedang berlangsung. News, ya, live. Sedang berlangsung, dapat dilihat, dapat disaksikan. Contohnya yadribu, sedang memukul, sedang belajar, sedang menyimak, sedang memperhatikan, dan yang lain. Kemudian yang ketiga, al-amr, kata kerja yang mengandung makna perintah. Contohnya di sini ibrib, pukullah, ya, pukullah. Sekarang juga atau segera pukullah, ya. Berarti kesimpulannya, penyusun dari al-kalimah ada 3, fi'il, kata kerja, isim, kata benda atau nama, haraf, huruf. Kemudian fi'il sendiri terbagi menjadi 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama adalah fi'il madhi, kata kerja yang kejadiannya terjadi atau peristiwanya terjadi di masa lampau. Contohnya di sini doroba. Kemudian yang kedua fi'il mudhari', kata kerja yang peristiwanya terjadi sedang berlangsung. Ketika itu juga bisa disaksikan, bisa dilihat. Contohnya yadribu, sedang memukul. Kemudian yang ketiga fi'il amr, kata kerja yang mengandung makna perintah. Contohnya di sini idrib, pukullah, ya. Kemudian kita mengulang ke isim. Isim tadi di sini contohnya adalah kitabun, qalamun, madrasatun. Kitab di sini artinya buku. Nanti silahkan kalian tulis, kasih keterangan. Kitabun, buku. Qalamun, ballpoint atau pena. Madrasatun, madrasah atau sekolah, ya. Itu contoh dari isim. Kalau tadi contoh dari haraf, kalian sudah paham, wa, summa, faka, dan bi, sebagaimana yang ada di dalam kitab. Baik, kita masuk ke materi kedua, yaitu penyusun al-jumlah al-mufidah. Jika tadi kita sudah membaca terkait dengan fi'il, kata kerja yang berkaitan dengan waktu, kemudian isim, kata benda yang tidak berkaitan dengan waktu, dan haraf, huruf, maka ketiga ini biasanya kalau bergabung akan menjadi yang namanya sebuah susunan kalimat sempurna. Nah, susunan kalimat sempurna itu dalam bahasa Arab dinamakan dengan al-jumlatul mufidah. Al-jumlatul al-mufidah. Dalam bahasa kita, pemahaman kita, bahasa Indonesia maknanya adalah kalimat. Kalimat yang sempurna. Kalimat yang mudah dipahami, ya, yang mudah dimengerti. Contohnya, contoh al-jumlah atau contoh kalimat yang mudah dipahami dalam pandangan orang Arab, yaitu di sini contohnya dzahaba Muhammadun ila suqi. Perhatikan, dzahaba Muhammadun ila suqi, maknanya telah pergi Muhammad ke pasar, ya. Ini terjemahan per kata, ya. Tapi kalau kita ubah terjemahannya, kita sendil sedikit agar mudah kita memahami, otak kita mudah merespon, kita artikan menjadi Muhammad telah pergi ke pasar. Atau misalnya kita ganti contoh yang lain. Zahaba Khalidun ila suqi. Zahaba Khalidun ila suqi. Maknanya Khalid telah pergi ke pasar. Contoh yang lain. Zahaba at-talibu ilal madrasati. Santri itu sudah pergi ke sekolah. Atau zahaba Ibrahim ilal masjid. Ibrahim sudah pergi ke masjid. Baik. Setelah itu kita menganalisa satu persatu, ya, agar mudah dipahami. Kita pecah lagi sebagaimana yang kita pelajari tadi. Penyusun dari al-kalimah yaitu fi'il, isim, haraf. Ya, pasti di sini di jumlah al-mufidah ada juga. Ya, kita mulai dari dzaba. Dzaba dia adalah fi'il madhi. Ingat, dzaba fi'il madhi. Karena apa? Di sini tandanya telah atau sudah, terkait dengan masa lampau.
kata kerja yang peristiwanya atau kejadiannya terjadi di masa lampau. Kemudian Muhammad atau tadi Ibrahim atau tadi itu Khalid atau At-Thalib, ini namanya isim atau nama orang. Yang penting nama benda atau kata benda. Kemudian ila di sini maknanya adalah ke, berarti dia harf. Harf sebagaimana yang kita ketahui di sini tadi, huruf yaitu huruf ma'ani yang memiliki makna. Kemudian yang terakhir as-suqi. As-suqi juga sama. Dia termasuk isim karena dia kata benda, nama, apa artinya? Pasar. Thayyib. Baik. Untuk mempermudah pemahaman kita, baik. Al-kalimah ini penyusun kata-kata tadi yang kita pelajari ya, terdiri dari 3 jenis ya. Yang pertama tadi kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab yaitu al-fi'il, al-fi'lu. Kemudian al-fi'lu itu sendiri terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama tadi kita sudah mempelajarinya, yaitu al-madhi, yang terkait dengan waktu lampau. Kemudian yang kedua al-mudhari, sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga al-amr, artinya mengandung perintah ya. Tadi di kitab dijelaskan contohnya masing-masing. Al-madhi itu doroba, sudah memukul, kita ganti menjadi misalnya darosa, sudah mempelajari. Kemudian al-mudhari di kitab tadi contohnya adalah yabribu, sedang memukul, kita ganti menjadi yadrusu, sedang mempelajari. Kemudian yang ketiga al-amr, contohnya di kitab tadi adalah idrib, pukulah ya. Kelihatannya tidak bagus ya, contoh kata-kata pukulah kita ganti menjadi udrus, pelajarilah ya. Kemudian yang kedua yaitu kata benda. Dalam bahasa Arab dinamakan dengan al-isim. Di contohnya banyak, ada contohnya nama orang, kemudian nama benda atau nama-nama, itu bisa madrasah, bisa asuk, bisa Khalid, bisa Muhammad dan yang lain. Kemudian yang ketiga penyusun dari al-kalimah atau kata yaitu harf. Harf di sini yaitu al-huruf al-ma'ani. Al-ma'ani. Di contohnya bisa ila, ke, bi, dengan, kemudian ka, seolah-olah bagaikan, ma'a, bersama, fa, maka, dan yang lain ya. Baik, ini selesai ya materi kita. Kemudian yang kedua yaitu tentang kalimat sempurna dalam bahasa Arab. Kalimat sempurna dalam bahasa Arab ya, namanya adalah al-jumlah al-mufidah. Afan karena ini terbatas jadi tulisannya agak kurang begitu bagus. Al-jumlatul mufidah tuh ya. Tadi contohnya dalam kitab ya. Contohnya adalah contoh
Zahaba Muhammadun ila as-suqi. Maknanya biar kita mudah memahami, Muhammad telah pergi ke pasar. Ya. Zahaba di sini maknanya adalah telah pergi ya, berarti dia fiil, kata kerja. Kemudian Muhammad nama kata benda, berarti dia adalah isim ya. KB kata benda. Kakak fiil, KB isim. Kemudian ila ke berarti dia adalah huruf. As-suqi juga sama. Pasar berarti dia adalah KB kata benda isim. Ya, seperti ini. Kemudian tadi Ustadz bilang contoh yang lain, karena ini namanya mengandung contoh nama Muhammad, kita muliakan. Misalnya kita ubah menjadi Khalidun. Ya, berarti di sini kita juga ubah ya seperti ini. Dzaba Khalidun ila suqi. Khalid telah pergi ke pasar. Tapi kalau kita terjemahkan ke terjemah yang harfiah misalnya, berarti sebagaimana di kitab ya. Telah pergi Khalid ke pasar. Ya. Terjemahannya boleh yang di atas dan yang di bawah ya. Intinya maknanya bisa dipahami ya. Bisa dzaba Khalidun ila suqi, Khalid telah pergi ke pasar, agar kita lebih mudah mencernanya, memahaminya. Atau yang kedua, telah pergi Khalid ke pasar. Karena nanti kita akan ada bagian untuk mempelajari bagian ini dalam kalimat sempurna al-jumlah al-mufidah ya. Baik, seperti itu materi kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita tutup dulu di sini. Baik. Nanti silahkan adik-adik diulang kembali materi yang sudah kita sampaikan. Kita selesaikan, kita tutup. Naktafi bihadzal liqa, aqulu qouli hadza, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.